Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Lustari, NIM 201111020116, semester 2 reguler B, jurusan Syariah, prodi Al-Ahwal Al-Syasyiyah, mata kuliah Sosiologi Hukum. Adapun tugas ini untuk memenuhi tugas dari dosen pengampun Ibu Tri Minarti MH. Baiklah, langsung saja saya jelaskan. Pada bab pertama, yaitu definisi, pengertian, dan karakteristik sosiologi hukum. Adapun pengertian sosiologi hukum dari sudut sejarah sosiologi hukum, untuk pertama kalinya diperkenalkan oleh seorang Itali yang bernama Anzalotti pada tahun 1882. Sosiologi hukum pada hakikatnya lahir dari hasil pemikiran para ahli, baik di bidang filsafat hukum, ilmu maupun sosiologi. Sosiologi hukum saat ini sedang berkembang pesat. Ilmu ini diarahkan untuk menjelaskan hukum positif yang berlaku, artinya isi dan bentuknya berubah-ubah menurut waktu dan tempat dengan bantuan faktor kemasyarakatan. Adapun menurut Roni Hanitozi Sumerto, ilmu hukum dapat dibedakan ke dalam dua cabang spesialisasi, yaitu studi tentang law in box dan studi tentang law in action. Law in box disebut bagi studi atau kajian tentang hukum sebagaimana tercantum di dalam kitab undang-undang dan sebagaimana di dalam peraturan perundang-undangan, dan kata lain, studi hukum studi tentang hukum sebagai norma atau kaidahnya. Studi tentang law in box dan law in action yang dikemukakan oleh Roni Hanitizo Somitro tersebut tidak berbeda jauh dengan pemikiran Soejourno Soekanto yang mengetengahkan ruang lingkup ilmu hukum yang mencakup yang pertama, Knowledgewissenschappen atau Solenwissenschappen, yaitu ilmu yang mempelajari hukum sebagai norma atau kaidah yang terdiri dari yang pertama ilmu tentang pengertian hukum, yang kedua ilmu tentang kaidah hukum, yang kedua adalah Tatsächlichkeitswissenschaft dan Seinwissenschaft, yakni ilmu hukum yang mempelajari hukum sebagai gejala hukum yang terdiri dari yang pertama sosiologi hukum, yang kedua antropologi hukum, yang ketiga spesiekologi hukum, yang keempat sejarah hukum, dan yang kelima perbandingan hukum. Adapun ruang lingkup metode kajian objek dan fungsi ruang lingkupnya dalam hukum dan sosiologi sebagai sebuah disiplin intelektual dan bentuk praktik profesional memiliki kesamaan ruang lingkup, namun sama sekali berbeda dalam tujuan dan metodenya. Hukum sebagai sebuah disiplin ilmu memfokuskan pada studi ilmiah terhadap fenomena sosial. Perhatian utamanya adalah masalah preskriptif dan teknis, sedangkan sosiologi memfokuskan pada studi ilmiah terhadap fenomena sosial. Kita dapat membedakan sosiologi hukum dengan ilmu normatif, yakni terletak pada kegiatannya. Ilmu hukum normatif lebih mengarahkan ilmu hukum normatif lebih mengarahkan kepada kajian law in box, sementara sosiologi lebih mengkaji kepada law in action. Sosiologi hukum lebih menggunakan pendekatan empiris yang bersifat deskriptif, sementara ilmu hukum normatif lebih bersifat preskriptif. Objek sosiologi hukum. Sosiologi hukum mengkaji hukum dalam wujudnya atau konformen social control. Dalam hal ini, sosiologi mengkaji seperangkat kaidah khusus yang berlaku serta dibutuhkan
guna menegakkan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Sosiologi hukum mengkaji suatu proses yang berusaha membentuk warga masyarakat sebagai makhluk sosial. Sosiologi hukum menyadari eksistensinya sebagai kaidah sosial yang ada dalam masyarakat. Fungsi dari sosiologi hukum berfungsi secara filosofis, yakni apa yang masyarakat harapkan dari hukum. Misalkan hukum diharapkan untuk menjamin adanya keadilan, kemanfaatan, dan ketertiban maupun kesejahteraan. Berfungsi sebagai atau secara sosiologi atau empiris. Dasar kepemungsikan secara sosiologis dan empiris maksudnya adalah jika para warga masyarakat mematuhi hukum, di mana hukum itu diberlakukan, keberlakuan empiris dapat dilihat melalui sarana penelitian empiris tentang perilaku warga masyarakat. Berfungsi secara yuridis. Keberfungsian yuridis atau normatif suatu peraturan atau kaidah jika kaidah itu merupakan bagian dari suatu kaidah hukum tertentu yang di dalam kaidah-kaidah hukum saling menunjuk ke satu terhadap yang lain. Selanjutnya bagian C, pengaruh dari sejarah hukum dan filsafat hukum. Filsafat hukum dan ilmu hukum adalah dua hal besar yang mempengaruhi sosiologi hukum. Akan tetapi, alamlah yang merupakan basis intelektual dari sosiologi hukum. Seorang tokoh yang termuka dari mazhab sejarah yaitu Karl von Sauvigne dari 1779 sampai 1861 berpendapat bahwa hukum merupakan perwujudan dari kesadaran hukum masyarakat. Volgeis, ia berpendapat bahwa semua hukum berasal dari adat istiadat dan kepercayaan, bukan dari pembentukan undang-undang. Zainuddin Ali 2006 122. Ia menentang kodifikasi bukan hukum Jerman. Keputusan-keputusan badan legislatif menurutnya membahayakan masyarakat karena tidak sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat. Di abad ke-18, analisis rasional terhadap hukum tampil dengan sangat kuat. Demikian pula dengan pengikatan kepada asas-asas dalam hukum. Gabungan antara keduanya melahirkan cara berpikir dedukatif yang mengabaikan kenyataan sejarah dengan kekhususan yang ada pada bangsa-bangsa. Analisis hukum yang sedemikian ini mengabaikan lingkungan sosiologi hukum. Sarjito Radityo 2010-15. Aliran sejarah memiliki kelemahan yang terletak pada konsepnya mengenai kesadaran hukum yang sangat abstrak. Pengkajian yang menolak untuk melihat hukum berdasarkan peraturan, tetapi lebih melihatnya berdasarkan masyarakat sebagaimana dianut oleh aliran sejarah. Tetap tenggelam di bawah arus normatif positivistis yang kuat di abad ke-19. Lain halnya dengan filsafat hukum yang memiliki pahamnya sendiri bagi kelahiran sosiologi hukum. Pemikiran filsafat selalu berusaha untuk menebus hal-hal yang dekat secara terus-menerus, mencari jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang tuntas, ultimate. Dio Heisberg menjelaskan bahwa filsafat adalah kegiatan intelektual yang metodis dan sistematis secara refleksi menangkap makna yang hakiki sesungguhnya dari semua fakta yang ada. Objektif filsafat bersifat universal, mencakup segala yang dialami manusia. Berpikir secara filsafat adalah mencari arti yang sebenarnya tentang segala hal yang ada melalui cakrawala pandangan yang paling luas. Metode pemikiran filsafat adalah refleksi atas pengalaman dan pengertian tentang suatu hal dalam cakrawala untuk universal pengelolaan pikirannya secara metodis dan sistematis. Selanjutnya bab kedua, mazhab pemikiran dalam sosiologi hukum. Yang pertama,
Bagian A, aliran-aliran dalam sosiologi hukum. Terdapat dua aliran yang mengembangkan sosiologi hukum, yaitu yang pertama aliran positif. Aliran ini hanya ingin membicarakan kejadian yang dapat diamati dari luar secara murni. Mereka tidak mau memasukkan hal-hal yang tidak dapat diamati dari luar, seperti nilai dan tujuan. Aliran positif ini dipelopori oleh Donald Black. Black menyatakan perihal terjadinya kekaburan antara ilmu, sains, dan kebijaksanaan polis dalam sosiologi hukum yang melatar belakangi tumbuhnya sosiologi dalam filsafat positivisme itu adalah sebagai berikut. Semua pengetahuan harus didasarkan atas pengamatan empiris, baik itu alam, manusia, dan masyarakat. Selanjutnya, pengamatan harus diberi nilai tinggi dari suatu gagasan representation. Yang kedua adalah aliran normatif. Menurut aliran ini, hukum bukan merupakan fakta yang teramati, tetapi merupakan suatu institusi nilai. Hukum mengandung nilai-nilai dan bekerja untuk mengekspresi nilai-nilai tersebut dalam masyarakat. Menurut aliran ini, hukum bersifat derivatif, karena itu tidak dapat dipisahkan oleh atau dari institusi primer seperti politik dan ekonomi. Bagian B, letak-letak dasar sosiologi hukum di Eropa. Yang pertama, Durkheim dalam karyanya Definition du Travail Social tahun 1983, masalah hukum antara bentuk-bentuk kemasyarakatan dan jenis-jenis hukum. Lambang kesetiakawanan sosial yang tampak dianggap sebagai suatu kesetiakawanan yang sungguh-sungguh, yakni sebagai suatu bentuk kemasyarakatan adalah hukum. Pada hakikatnya, banyak jasanya untuk perkembangan sosiologi hukum yang sistematis, dengan menelaah hubungan antara tipe-tipe hukum dan masyarakat yang serba meliputi. Hukum yang bersesuai dengan kesetiakawanan mekanis ialah hukum pidana, dan hukum yang bersesuai dengan kesetiakawanan organis ialah hukum keluarga, kontrak, dan dagang, hukum prosedur, hukum administratif, dan konstitusional. Hukum yang timbul dari kesetiakawanan mekanis diiringi dengan sanksi-sanksi yang sifatnya mengekang, dan hukum yang timbul dari kesetiakawanan yang organis diiringi oleh sanksi-sanksi yang sifatnya memulihkan. Sanksi yang sifatnya mengekang, represif, adalah suatu sanksi yang berarti suatu celaan dari masyarakat, suatu penghinaan terhadap kehormatan, baik dalam bentuk hukuman mati atau hukuman badan, penghapusan kemerdekaan, dan lain-lainnya, atau semata-mata pencelaan di muka umum. Sebaliknya, sanksi-sanksi yang bersifat memulihkan, melindungi diferensiasi masyarakat adalah dalam fungsi yang khusus, dalam kelompok-kelompok yang kecil, dalam kegiatan-kegiatan pribadi yang diindividualisiskan. Adapun pengabayan analisis bermasalah itu antara lain pentingnya kedudukan sosial hukum genetis dengan sendirinya memusatkan perhatian Durkheim kepada masyarakat yang menyeluruh dan bukan kepada kelompok-kelompok bawah. Durkheim cenderung kepada monisme sosial dan hukum, menyusun kelompok-kelompok bawahnya dalam satu hierarki yang rapi, dan kelompok-kelompok profesional senantiasa dibawahkan kepada negara yang jauh lebih tinggi daripada masyarakat internasional. Dalam bahasan-bahasan yang konkret mengenai hukum, realismenya mengenyahkan idealisme yang hampir saja membawa dia kembali kepada konsepsi hukum sebagai suatu fenomena sederhana, suatu proyek subjektif. Itulah sebabnya lebih diutamakan penyelidikan genetis. Yang kedua, Dungetin, Levy, and Haurier. 3 peletak dasar sosiologi hukum bangsa Prancis. Leon Duguid meninggal tahun 1938. Emmanuel Levy dan Maurice Haurier meninggal 1930. Sampai pada sosiologi hukum bukan dari sosiologi tetapi ilmu hukum.
Dua orang tersebut dianggap sebagai murid-murid Durkheim, tetapi Fourier lah yang meneruskan mencari sintesa antara realisme dan idealisme sebagai suatu dasar bagi sosiologi hukum. Sebaliknya, Duguid menganggap dirinya relatis dan bukannya naturalistis. Dalam orientasi sedang, Levy cenderung kepada subjektivisme yang sangat idealistis. Leon Duguid tidak begitu mengindahkan bahasa sosiologi hukum itu sendiri, melainkan lebih mementingkan penggunaannya dalam ilmu hukum, yakni teknis sebagai seni dari sistematisasi hukum yang benar-benar berlaku, khususnya hukum konstitusional. Duguid pun menghubungkan semua hukum itu dengan kesetiakawanan de facto, yakni ikatan sosial. Tipologi hukum masyarakat yang meliputi segala-galanya dewasa ini, sebagaimana yang dilakukan Duguid, bermaksud untuk menggambarkan perubahan sistem hukum pada bagian kedua dari abad ke-19 dan dalam abad ke-20. Bentuk-bentuk kolektivitas dari negara mulai zaman Romawi kuno, kerajaan Jacobit hingga Napoleon, yang diasosiasikan dengan asas kedaulatan yang hanya merupakan nama lain untuk hal subjektif negara untuk pemerintah sedang mengalami kematian yang harus diganti dengan federalisme fungsional dari jabatan-jabatan umum yang disentralisasikan, yang mengurus diri sendiri di bawah penguasaan pemerintah. Jasa Duguid terutama sekali terletak dari caranya ia memperlihatkan adanya masalah-masalah tertentu yang tidak dilihat oleh Durkheim, hukum yang spontan, tidak terorganisasi, hukum dan negara, dan bukan dalam caranya memecahkan masalah-masalah itu. Jika Duguid berusaha menggunakan sintesa sosiologis Durkheim ke arah suatu realisme, maka sebaliknya Emmanuel Levy mencoba memberikan orientasi yang semata-mata bersifat subjektif dan idealistis. Levy mengejar tujuan dari pengembangan pandangan hukum sosialitis, dari menemukan jiwa hukum di masa depan yang sesuai dengan keyakinannya. Ia mengatakan bahwa perubahan hukum sekarang melalui perubahan kepercayaan kolektif. Ia menganalisa evolusi sekarang dari psikologi kolektif hukum. Bagi Levy, hukum yang spontan ini semata-mata berupa hukum kolektif, dan di lain pihak sebagai kesadaran fenomena, sebagai sifat dasar kita yang kemutlatan kita. Semua hubungan hukum berubah menjadi hubungan-hubungan antara orang-orang yang menyertai dalam kepercayaan-kepercayaan. Pada hakikatnya, hubungan-hubungan bersifat membatasi dan negatif, yang di dalam tersimpul subjektivitas yang terisolir dan bertentangan. Berlawan dengan realisme sensualis dari Duguid dan idealisme subjektivistis dari Levy Fourier. Seperti Durkheim berusaha mencari suatu dasar yang idealistis, realistis bagi sosiologi hukum. Adapun menurut Maurice Fourier, gagasan ini memberi perlawanan untuk bertindak sebagai objeknya, tetapi gagasan-gagasan nilai ini tidak diperoleh melalui perangkat atau demonstrasi, karena telah diususkan dan tersimpul dalam kenyataan yang mengelilingi kita. Hanya pengalaman langsung yang diperluas memungkinkan kita memahami gagasan-gagasan dan nilai itu. Sosiologi hukum Fourier yang mengutamakan analisis terhadap lapisan-lapisan keseimbangan yang merupakan lembaga, yaitu kenyataan sosial hukum pada suatu pihak tertuju kepada masalah-masalah sistematis, pada pihak lain tertuju masalah-masalah yang berkenaan dengan tipologi hukum dari kelompok-kelompok yang sayang sekali tidak dibedakan dari mikrososiologi hukum. Fourier memberikan dua jenis lembaga, yaitu lembaga-lembaga kelompok pada badan sosial dan apa yang dinamakan institution atau lembaga perizinan yang digunakan untuk
berhubungan dengan yang lainnya. Ia menyinggung masalah bentuk-bentuk kemasyarakatan sebagai tempat-tempat lahirnya berbagai macam hukum, tetapi karena ia tidak mengadakan pembedaan jelas antara mikrososiologi dan makrososiologi hukum, maka ia pun segera pula meninggalkan persoalan untuk menyamakan ini dengan persoalan kehidupan hukum batiniah dan lahiriah dari satuan-satuan kolektif yang nyata. Yang ketiga, Max Weber dan Eugen Lehr. Menurut Max Weber, semua sosiologi hukum diindikasikan menjadi kemungkinan atau kesempatan-kesempatan dari kelakuan sosial menurut suatu sistem yang koheren dari aturan-aturan yang diselenggarakan oleh ahli hukum bagi suatu tipe masyarakat tertentu. Pendekatan Weber terhadap penggunaan metode pemahaman secara interpretatif dalam arti-arti batin perbuatan-perbuatan yang sosiologi, suatu metode yang bermanfaat bagi perdamaian dan kerjasama antara sosiologi hukum dan filsafat hukum. Sedangkan R. Leys membuktikan kenyataan bahwa jikalau sosiologi hukum hanya mengambil sistematisasi ilmu hukum sebagai titik tolak, maka sosiologi hukum itu tidak akan memahami tujuannya yang sebenarnya. Ya, ini kenyataan hukum integral yang mentransendikan semua skema dalil hukum bersifat abstrak atau aturan-aturan mengenai persengketaan di Amerika. Yang keempat adalah O. Holmes. Hakim Holmes salah seorang sahabat karib dari filosof besar Amerika William James Holmes sudah memberi isyarat yang disebut dengan tepatnya dari Profesor Aronson, revolusi sosiologi dalam ilmu hukum di Amerika. Holmes menekankan perlunya bagi sarjana hukum untuk yang berkaitan dengan pekerjaannya memberikan perhatian kepada penelaah yang objektif dan empiris dari kenyataan sosial dan aktual, sebagaimana yang dilakukan oleh ilmu sosial, khususnya sosiologi. Yang kelima, Ross Weisspon. Berkat penemuan ilmiah Weisspon, pakar tiada tandingannya dari mazhab ilmu hukum sosiologi jurisprudensi Pons lebih mengutamakan tujuan-tujuan praktis, yaitu antara lain menelaah akibat-akibat sosial yang aktual dari lembaga-lembaga hukum dan doktrin-doktrin hukum, dan karenanya lebih memandang kepada kerjanya hukum daripada isi abstraknya. Selanjutnya, mengajukan studi sosiologi berkenaan dengan studi hukum untuk mempersiapkan perundang-undangan, menciptakan efektivitas studi tentang cara-cara membuat peraturan-peraturan, dan memberi tekanan kepada tujuan-tujuan sosial yang hendak dicapai oleh hukum dan bukannya kepada sanksi. Yang keempat, studi secara hukum sosiologis, yakni tentang akibat sosial yang telah dihasilkan oleh doktrin-doktrin hukum dan bagaimana cara menghasilkannya. Selanjutnya, membela apa yang telah dinamakan pelaksanaan hukum secara adil dan mendesak agar ajaran-ajaran hukum harus dianggap petunjuk-petunjuk ke arah hasil-hasil yang adil bagi masyarakat dan bukannya terutama sekali sebagai bentuk-bentuk yang tidak dapat dirubah. Akhirnya, tujuan yang hendak dicapai dari keseluruhan ialah agar lebih efektifnya usaha untuk mencapai maksud-maksud serta tujuan-tujuan hukum. Keenam, Benjamin Sardoso. Sosiologi hukum Hakim Sardoso ini bertolak dan dari perenungan tentang perlunya memperbaharui teknik hukum yang aktual dengan menutup jurang antara teknik hukum itu dan kenyataan hukum yang hidupnya dewasa ini, bahwa sosiologi hukum harusnya dibintangi oleh kesadaran dinamisme yang serba nisbi dan anti konseptualisme mulai menguasai pemikiran-pemikiran terkahir Sardoso yang disokong oleh suatu renungan tentang partikularisme, kekhususan nilai-nilai konkret, dan oleh pluralisme, kemajemukan sosiologis. Bagian C, realisme hukum dan selanjutnya. K.M. Llewellyn dan Thurman
Arnold, mazhab neorealistis yang berkembang selama 10 tahun terakhir ini merupakan suatu reaksi yang segi terhadap orientasi sosiologikal jurisprudence yang bersifat terutama sekali teleologis dan moralitis. Erat bertalian dengan nama-nama K.N. Llewellyn, Herman Arnold, Walter W. Jock H.E. Yetema L. Green, Underhill Moore, H. Olive Hand, Max Raden, Yerone Franz, W. Robinson, dan Charles A. Shark. Aliran ini hanya sama dengan sifat negatif daripada juri bicaranya. Mereka berusaha untuk menghapuskan pertimbangan-pertimbangan teleologis dan penilaian-penilaian buruk bukan saja dari sosiologi hukum melainkan juga ilmu hukum sendiri. Para realis hukum legal realis itu semuanya memulai dengan interpretasi yang sangat sempit dan sungguh-sungguh buruk dari definisi hukum Holmes, yakni hukum sebagai ramalan tentang apa yang dilakukan oleh pengadilan-pengadilan. Bagian D, beberapa mazhab dewasa ini di Prancis. Studi-studi terbaru di lapangan sosiologi hukum pada umumnya memusatkan usahanya kepada suatu penguraian dan percobaan-percobaan dalam hukum, kepada suatu studi mengenai corak-corak khas hukum serikat-serikat dagang yang berlawanan dengan hukum negara. Di negara-negara Anglo-Sakson, perkembangan teori-teori pluralistis dalam ilmu politik sejajar dengan aliran yang lebih baru dari sosiologi hukum di Prancis. Di Jerman, tokoh-tokohnya mengemukakan masalah asasi tentang diferensiasi serta hierarkisasi dari berbagai bagian sosiologi hukum. Bab 3. Tokoh-tokoh sosiologi hukum. Yang pertama, tokoh Eropa Barat, Karl Marx, 1818 sampai 1883. Menurut Marx, hukum dan kekuasaan politik itu merupakan sarana kapitalis yang berkuasa di bidang ekonomi untuk melanggengkan kegunaan harta kekayaan sebagai sarana produksi dan sarana eksploitasi. Yang kedua, Henry S. Meier, 1882 sampai 1888. Pemikiran Maine dalam bidang sosiologi hukum adalah sebagai berikut. Pertama, masyarakat bukanlah masyarakat yang serba laten melainkan yang bersifat kontingen. Dari sinilah ia dicetus sebagai bapak teori evolusi klasik. Teori ini mengatakan bahwa masyarakat yang progresif adalah masyarakat yang bergerak dari status ke kontrak. Yang kedua, dalam masyarakat terdapat akskripsi tertentu yang sesungguhnya merupakan penganugerahan atribut dan kapasitas kepada warga masyarakat yang bersangkutan dengan posisi masing-masing dalam tatanan status yang telah diradisikan dalam masyarakat. Kenyataan dalam masyarakat akan berubah tak kala masyarakat melakukan transisi dan ke situasi-situasi baru yang berhubungan dengan membesarkan agregasi dalam kehidupan. Juga kian meningkatnya intervensi antara segmen-segmen sosial dalam kehidupan ekonomi. Yang ketiga, Emil Durkheim, 1858 sampai 1917. Ia adalah seorang ahli sosiologi yang sejak semula mempunyai perhatian yang sangat tinggi terhadap hukum. Sebagai seorang sosiolog, ia amat terikat dengan penggunaan metodologi empiris dalam mengungkap idenya tentang hukum. Durkheim bertolak dari penemuan yang terjadi dalam masyarakat. Dengan metode empirisnya, ia melihat jenis hukum dengan tipe solidaritas dalam masyarakat, yang membuat perbedaan antara hukum yang menindak dengan hukum yang mengganti atau represif dan restitutif. Menurut Durkheim, hukum dirumuskan sebagai suatu kaidah yang bersanksi berat ringannya. Suatu hukum sanksi tergantung kepada suatu pelanggaran dan anggapan masyarakat sendiri tentang sanksi tersebut. Yang keempat, Max Weber, 1864 sampai 1920. Weber memandang hukum sebagai suatu kumpulan norma-norma atau aturan-aturan yang dikelompokkan atau dikombinasikan dengan
versus menggunakan alat kekerasan sebagai daya paksaan. Ia menganggap bahwa hukum adalah kesepakatan yang valid dalam suatu kelompok tertentu. Weber disebut sebagai bapak sosiologi hukum modern yang menggarap hukum secara komprehensif dengan metode sosiologis. Bagian B, tokoh Amerika Serikat, Oliver Wendell Holmes, 1841 sampai 1935. Holmes yang dikenal dengan revolusi sosiologi dalam ilmu hukum di Amerika Serikat. Holmes menolak dengan tegas mazhab analitis maupun mazhab historis. Pikiran utama Holmes dalam sosiologi hukum ini adalah bahwa setiap hakim bertanggung jawab memformulasi hukum lewat keputusan-keputusannya. Yang kedua, Benjamin Nathan Cardoso, 1870 sampai 1938. Ia adalah seorang hakim yang bertolak dari perenungan tentang perlunya pembaharuan teknik hukum yang aktual. Menurutnya, dalam setiap praktis peradilan terhadap suatu ketidakpastian yang semakin besar yang diakibatkan oleh keputusan pengadilan adalah suatu manifestasi yang tidak dapat dicegah dari kenyataan bahwa proses peradilan bukanlah penemuan hukum, melainkan penciptaan hukum. Yang ketiga, Rosenspon, 1870 sampai 1964. Pandangan Rosenspon adalah hukum yang diselenggarakan untuk memaksimalkan pemuasan kebutuhan dan kepentingan interest. Ia lebih cenderung melihat kepentingan bukan etika dan moral dalam kehidupan hukum. Ia mengatakan bahwa hukum ini diperlukan karena adanya berbagai kepentingan dalam setiap bidang kehidupan. Bagian C, positisme hukum dan masalahnya. Hukum seringkali dikatakan sebagai memiliki karakter beraspek ganda yang dapat diekspresikan dalam berbagai macam cara, sehingga hukum terdiri dari beberapa preskripsi dari dalil harus yang menentukan cara subjek hukum harus berjalan. Namun pada saat yang sama ia membangun sebuah fenomena sosial yang hanya ada apabila petunjuk pelaksanaan benar-benar memiliki pengaruh pada cara orang berpikir atau bertingkah laku. Ia dipandang sebagai pengajuan masalah untuk dianalisis karena meskipun hukum ini merupakan norma preskriptif sekaligus fakta empiris, kedua kategori ini saling meniadakan satu sama lain secara logis. Pendekatan ini yang merupakan sebuah konsepsi filosofis dari apa yang menciptakan pengetahuan yang valid dan bagaimana ia diperoleh telah menyebar luaskan ke dalam teori hukum maupun sains sosial yang dikenal sebagai positisme. Pada intinya, positisme adalah sebuah posisi filosofis yang menegaskan bahwa pengetahuan ilmiah yang berasal dari observasi terhadap data dari pengalamannya dan bukan spekulasi yang berusaha untuk melihat ke balik fakta-fakta yang diobservasi untuk mengetahui sebab utama makna ataupun esensi. Dalam versi positisme yang paling kuat, ia sama sekali tidak membangun pengetahuan, sehingga fakta dan nilai dipisahkan secara kaku. Bab keempat, mengidentifikasi rancangan sosiologi terhadap kajian hukum. Adapun bagian A, 3 pilihan cara kajian normatif, kajian filosofi, dan kajian empiris. Kajian normatif, analitis, dogmatis. Kajian ini memandang hukum sebagai kaidah yang menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Kajian ini bersifat preskriptif, menentukan apa yang salah dan apa yang benar. Kajian normatif terhadap hukum dilakukan antara lain pada ilmu hukum pidana positif, hukum tata negara positif, dan hukum perdata positif. Yang kedua, kajian filosofis metode transendental. Kajian ini lebih menitik beratkan pada seperangkat nilai ideal yang seyogyanya senantiasa menjadi rujukan dalam setiap pembentukan pengaturan pelaksanaan kaidah hukum. Kajian ini lebih diperankan oleh kajian filsafat hukum atau law in ideas. Kajian filosofis
ada dalam kajian hukum, karena studi hukum dimulai tidak sebagai disiplin yang sifatnya otonom, melainkan sebagai bagian dari studi filsafat. Filsafat hukum memusatkan perhatiannya kepada pertanyaan-pertanyaan filosofi dari hukum, mempersoalkan hukum dan keadilan, hukum dan keabsahan, hukum dan kekuasaan. Filsafat hukum merupakan bagian dari filsafat umum. Oleh karena itu, untuk mengetahui filsafat hukum, kita harus mengetahui terlebih dahulu filsafat secara umum. Filsafat adalah suatu pendasaran diri dan perenungan diri secara radikal. Ia mencoba untuk berefleksi tentang segala hal yang ada, tentang hal ada dalam keumumannya. Yang ketiga, kajian empiris. Kajian ini memandang ilmu hukum sebagai kenyataan yang mencakup kenyataan sosial, kultur. Kajian ini bersifat deskriptif. Metode empiris ini lahir disebabkan karena metode atau kajian hukum secara normatif tidak lagi mendapat tempat. Kajian empiris yang lahir awal abad ke-20 ini bersamaan lahirnya dengan ilmu baru yang oleh A. Comte 1798 sampai 1857 diberi nama sosiologi. Olehnya sosiologi disebut sebagai ilmu tentang tatanan sosial dan kemajuan sosial. Perkembangan yang akhirnya melahirkan sosiologi hukum dapat juga diproyeksikan kepada lahir belakang pemikiran anti-formalisme dalam hukum. Bagian B, menuju pendekatan sosiologi terhadap hukum. Abad ke-19 ditandai dengan munculnya gerakan positisme dalam hukum. Abad tersebut menerima warisan pemikiran dari masa-masa sebelum bersifat idealistis. Pendekatan hukum pada abad ke-19 dan awal abad ke-20 telah mulai pendekatannya diri pada hukum masyarakat. Perubahan tersebut memiliki pengaruh yang sangat penting bagi munculnya sosiologi hukum. Misalnya, industrialisasi yang berkelanjutan menotarkan persoalan sosiologisnya sendiri. Seperti urbanisasi dan gerakan demokrasi juga menata kembali masyarakat sesuai prinsip kehidupan demokrasi. Dominasi tradisi pemikiran hukum analitis positivitis sejak abad ke-19 perlahan-lahan ditentang oleh munculnya pemikiran yang menempatkan studi hukum yang tidak lagi berpusat pada perundang-undangan, melainkan dalam konteks yang luas kajiannya, yaitu masyarakat. Bagian C, pemikiran hukum sosiologis. Dalam kajian non-doktrinal, hukum tidak lagi dikonsepkan secara filosofis. Norma sebagai norma ius constituendum atau law as what ought to be, dan tidak pula secara positifistis sebagai norma ius constituendum atau law as what it is in the books, melainkan secara empiris yang teramati di dalam pengalaman. Ciri metode yang sangat jelas dalam penelitian non-doktrinal adalah penggunaan peran logika induksi untuk menemukan asas-asas umum atau empirical uniformities dan teori-teori baik yang miniatur atau middle range maupun bergan melalui silogisme. Dalam silogisme, induksi ini premis kecuali konklusinya selalu berupa hasil pengamatan yang diverifikasi. Silogisme edukasi digunakan untuk memperoleh simpulan-simpulan deskriptif atau eksploratif tentang ada atau tidaknya hukum, kausal atau korelatif antar berbagai variabel sosial hukum. Inilah pemikiran hukum secara sosiologis. Bab 5, struktur sosial dan hukum. Yang pertama, kaidah-kaidah sosial dan hukum. Kaidah-kaidah itu ada yang mengatur pribadi manusia dan terdiri dari kaidah kepercayaan dan kesosialan,
Kaidah kepercayaan bertujuan untuk mencapai suatu kehidupan yang beriman, sedangkan kaidah kesosialan bertujuan agar manusia berakhlak atau mempunyai hati nurani yang bersih. Di lain pihak, ada kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan antara manusia atau pribadi yang terdiri dari kaidah-kaidah kesopanan dan kaidah hukum. Yang B, lembaga kemasyarakatan. Lembaga kemasyarakatan yang antara lain, pertama, dari sudut perkembangannya, lembaga dengan sendirinya tumbuh dari adat istiadat masyarakat. Yang kedua, dari sudut sistem nilai-nilai yang diterima masyarakat, basic institusi dan subsidiary institusi. Yang ketiga, dari sudut penerimaan masyarakat, socially sentience institusi dan unsentient institution. Yang keempat, perbedaan antara general institusi dan rektorial institusi. Yang kelima, dari fungsinya terdapat pembedaan antara operatif institusi dan regulatif institusi. Bagian C, kelompok-kelompok sosial dan hukum. Interaksi manusia berlaku timbal balik, yang artinya saling mempengaruhi satu sama lain. Yang dengan demikian, maka suatu kelompok sosial mempunyai syarat-syarat sebagai berikut. Pertama, setiap warga kelompok tersebut harus sadar bahwa dia merupakan sebagian dari kelompok yang bersangkutan. Yang kedua, ada hubungan timbal balik antara warga negara yang satu dengan warga lainnya. Yang ketiga, terdapat beberapa faktor yang dimiliki bersama oleh warga-warga kelompok itu sehingga hubungan antara mereka bertambah erat. Faktor yang tadi merupakan nasib yang sama, kepentingan yang sama, tujuan yang sama, ideologi politik yang sama, dan lain-lain. Yang keempat, ada struktur. Yang kelima, ada perangkat kaidah-kaidah, dan yang keenam, menghasilkan sistem tertentu. Yang bagian D, lapisan-lapisan sosial dan hukum. Dalam lapisan masyarakat terdapat golongan atas upper class dan golongan bawah lower class. Dijelaskan bahwa kalangan upper class jumlahnya lebih sedikit dibandingkan lower class, karena kalangan upper class jelas-jelas memiliki kemampuan yang lebih banyak dan dianggap suatu hal yang terpenting dalam kehidupan bermasyarakat. Upper class yang memiliki kemampuan yang lebih tadi akan berwujud kepada kekuasaan yang tentunya dapat menentukan berjuta-juta kehidupan manusia. Dan baik buruknya suatu kekuasaan senantiasa diukur dari kegunaan untuk mencapai suatu tujuan yang disadari oleh masyarakat. Bab 6. Budaya hukum dan penegakan hukum. Bagian A. Budaya hukum, pedoman yang harus kita pegang dalam hal ini sebaik apapun hukum yang dibuat, pada akhirnya sangat ditentukan oleh budaya hukum yang berupa nilai, pandangan, serta sikap dari masyarakat yang bersangkutan. Jika budaya hukum diabaikan, maka dapat dipastikan akan terjadi kegagalan dari sistem hukum modern yang ditandai dengan munculnya berbagai gejala seperti kekeluaran informasi mengenai isi peraturan hukum yang ingin disampaikan kepada masyarakat, muncul perbedaan antara apa yang dikehendaki oleh undang-undang dengan praktek yang dijalankan oleh masyarakat. Masyarakat lebih memilih untuk tetap bertingkah laku sesuai dengan apa yang telah menjadi nilai dan pandangan dalam kehidupan mereka. Bagian B, penegakan hukum. Menurut Soejono Sukamto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan mengejawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai, tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup. Karena itu, tegaknya hukum dapat ditandai oleh beberapa faktor yang sering terkait sangat erat, yaitu pertama, hukum dan aturannya sendiri, sehingga diperlukan adanya keserasian antara peraturan perundangan yang ada. Kedua, fasilitas pelaksanaan hukumnya yang memadai, sebab seringkali hukum sulit ditegakkan, bahkan tak tertangani karena fasilitas untuk menegakkannya tidak memadai ataupun tidak tersedia. Ketiga, kesadaran dan kepastian hukum serta perilaku masyarakat itu sendiri. Keempat, mental aparat penegak hukum. Dalam hal ini adalah pelaku hukum secara langsung seperti polisi, jaksa, pengacara, hakim, petugas lembaga pemasyarakatan, dan sebagainya, karena pada dasarnya penegakan hukum sangat tergantung pada mentalitas para aparatur penegak hukum. Aparatur penegak hukumnya. Bab 7. Perkembangan hukum Indonesia dalam kondisi modernitas dan menuju tatanan hukum responsif. Bagian A. Tatanan hukum pada masa Hindia Belanda. Masa pemerintahan Hindia Belanda ini berlangsung selama 1,5 abad. Sejak berakhirnya VOC pada akhir ke-18 menurut Sultan Dio
Wigjoesoeborto, tatanan hukum pada masa ini represif in optima forma. Tatanan hukum ini dimaksud untuk menjamin preservasi rules and order dan konservasi kekuasaan kolonial demi kepentingan ekonomi, negara, dan bangsa Belanda, dan sama sekali bukan untuk kepentingan rakyat. Ketika menjalankan politik hukumnya, Hindia Belanda menetapkan dalam bidang hukum perdata bagi Indonesia berlaku hukum adatnya masing-masing dengan dalih pengakuan kesamaan derajat semua budaya. Mereka memperkenalkan Head in the He, adat resi atau hukum adat Indonesia. Kritik ini dimulai oleh Cornelis van Vollenhoven 1874 sampai 1993. Kemudian dilanjutkan oleh Christian Schott Horgonze 1857 sampai 1936. Begitu juga untuk hukum Islam. Pada masa ini yang berlaku adalah hukum adatnya masing-masing. Hukum adatlah yang menentukan ada atau tidaknya hukum Islam. Dikenal dengan teori resepti. Selain itu, karakter atau sifat represif ini terlihat dengan jelas dalam ketentuan perundang-undangan pidana yang dikenal sebagai Hadjat Artikelan pasal 153 BIS, 153 TER, 154 BIS dan pada externing, interning dan verbaning tanpa melalui proses peradilan pasal 35, 36, 37 IS. Semua ketentuan tersebut telah diatur dalam pasal 1031 dan dalam pasal 131 dan 163 Indesi Statergelding IS. Laksana tatanan hukum represif yang begitu dominan misalnya melalui kebijakan hukum yang berat sebelah, kewenangan yang melampaui batas dan ketidakmampuan pemerintah untuk dalam memenuhi tuntutan rakyat. B. Tatanan hukum pada masa penjajahan Jepang. Pada tanggal 7 Desember 1941, meletusnya Perang Pasifik dengan dibomnya Pearl Harbor oleh Jepang. Dalam waktu singkat, Jepang menduduki daerah-daerah jajahan sekutu Amerika Serikat, Inggris, Belanda di daerah Pasifik. Pada tanggal 9 Maret 1942, Jepang masuk ke Indonesia dan menghalau Belanda. Bangsa Indonesia pada saat itu dikelabui oleh kedatangan Jepang dengan mempropagandakan bahwa kehadirannya adalah justru ingin membebaskan bangsa Indonesia dengan memperbolehkan rakyat Indonesia untuk mengibarkan bendera merah putih serta menyanyikan lagu kebangsaan. Tipu muslihat tersebut berhasil dan Jepang menunjukkan kekejamannya. Pada fase berikutnya, Jepang telah banyak melakukan penindasan yang lebih menyengsarakan rakyat Indonesia. Dengan penguasaan militer Jepang yang dikenal dengan Osamu Sherer nomor 1 tahun 1942, yakni dalam pasal 3 yang menetapkan bahwa semua badan-badan pemerintahan dan kekuasaannya, hukum dan undang-undang dari pemerintahan yang dulu tetap diakui sah untuk sementara waktu, asal saja tidak bertentangan dengan aturan pemerintah militer. Tatanan hukum seperti ini dapat dikualifikasikan termasuk kepada tatanan hukum yang represif, sebab semua keputusan dan pertimbangan hanya terarah pada satu tujuan, kepentingan penduduk militer Jepang. Dalam hubungan dengan politik Islam, Jepang mengakui betapa pentingnya kedudukan umat Islam dalam dunia perpolitikan Indonesia. Meskipun berbeda dengan Belanda yang lebih menanamkan sikap anti-Islam, namun tujuannya sama, yaitu melanggengkan kekuasaan mereka. Pada bulan April 1942 melalui gerakan 3A, Jepang bermaksud memobilisasi rakyat sejak Juli 1942. Dalam gerakan tersebut dibentuk subseksi yang diberi nama Persiapan Persatuan Umat Islam. Yang bagian C, tatanan hukum sejak tahun 1945 sampai 1998. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah kalah kepada sekutu. Pada saat itulah terjadilah kekosongan kekuasaan, vacuum of power di Indonesia. Dengan memanfaatkan kekosongan itu, akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1945, 2605 tahun Jepang, Indonesia berhasil memerdekakan dirinya dengan jerih payah yang sungguh hebat pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah kemerdekaan.
PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan proklamasi 17 Agustus 1945, terbentuklah negara Indonesia yang merdeka. Dengan itu, tatanan hukum kolonial Belanda terhapus dengan sendirinya, sedangkan tatanan hukum yang baru belum terbentuk secara tertulis. Hal itu tersebut disebabkan pada saat itu belum ada positivisasi hukum secara tertulis. Berlakulah berbagai kaidah hukum adat setempat serta hukum agama sejauh sudah diterima oleh hukum adat. Pada tahun 1959 sampai 1965, bangsa Indonesia berada pada tahap demokratis terpimpin. Tatanan hukum yang diperlihatkan adalah tatanan hukum yang represif, sebab pada waktu ini konfigurasi politik bertolak belakang dengan yang terjadi pada era demokrasi parlementer. Sistem politik demokrasi terpimpin muncul setelah konstitusi dianggap gagal memenuhi tugasnya menyusun undang-undang dasar yang tetap dan kemudian dibubarkan dengan dekret Presiden 5 Juli 1959. Di bawah pemerintahan Orde Baru dan pemerintahan transisi pasca Orde Baru 1998 sampai 1999, tatanan hukum Indonesia muncul dalam berbagai bentuknya. Ia memperlihatkan bentuk formalismenya dan prosedurismenya dalam menyelesaikan masalah. Tetapi di sisi lain begitu represif, namun sangat disayangkan setelah itu ternyata hukum di Indonesia kembali mengalami kemunduran selama kurang lebih 33 tahun, dari 1966 sampai dengan 1998, di bawah pemerintahan Orde Baru dan pemerintahan transisi pasca Orde Baru 1998 sampai 1999. Tatanan hukum Indonesia tidak berkembang lebih baik, namun kembali kepada bentuk tatanan hukum yang represif. Pengertian hukum yang represif mengatakan bahwa eksistensi hukum tidak otomatis menjamin adanya keadilan. Sebaliknya, setiap tatanan hukum ini atau sebaliknya setiap tatanan hukum itu pada titik tertentu terikat pada status quo dan membuat kekuasaan menjadi lebih efektif. Selama kurang lebih 33 tahun tersebut, hukum hanya dipergunakan sebagai alat kekuasaan untuk melindungi kepentingan-kepentingan pemerintahan dalam melegalkan setiap tindakannya. Akibatnya, rakyat menderita dan berada di dalam tekanan. Bagian D, menuju tatanan hukum responsif. Usaha untuk menemukan hukum yang responsif sangat mewarnai teori hukum modern. Seperti menurut Jauresme France, tujuan utama para realis hukum adalah membuat hukum menjadi lebih responsif, tanggap pada kebutuhan sosial. Teori Pons tentang kepentingan sosial merupakan upaya yang lebih eksplisit untuk menciptakan suatu model hukum yang responsif. Dalam perspektif ini, hukum yang baik harus menawarkan sesuatu yang lebih dari keadilan prosedural. Untuk dapat menjadi responsif, sistem hukum harus bersifat terbuka untuk ditantang. Hal ini menunjukkan bahwa di sini selalu ada keterkaitan, harus mampu membangkitkan partisipasi dan harus dapat memahami dan menerima kebutuhan-kebutuhan sosial ekonomi yang baru. Bab 8, paradigma hukum. Bagian A, hukum sebagai sistem nilai. Salah satu paradigma hukum adalah nilai, sehingga hukum dapat dilihat sebagai sosok nilai pula. Hukum sebagai perwujudan nilai-nilai mengandung arti bahwa kehadirannya adalah untuk melindungi dan memajukan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakatnya. Bagian B, hukum sebagai ideologi. Paradigma ideologi dalam hukum juga dijumpai dalam bidang hukum kontrak. Hukum kontrak sebagaimana lazim dikenal sekarang adalah produk dari abad ke-19. Pada abad ke-18, kontrak bukan merupakan hasil dari persetujuan individual, melainkan implementasi praksis, kebiasaan, dan kaidah tradisional. Ideologi komunal tersebut tidak mengenal kontrak sebagai hasil suatu persetujuan. Pada abad ke-20, berlangsung suatu transformasi yang memberatakan aturan-aturan lama persis pada abad ke-19 memberatakan tatanan abad ke-18. Di sini juga terjadi transformasi dari pikiran ideologi yang dibutuhkan untuk membenarkan praksis abad ke-20. Karakteristik esensial kapitalisme abad ke-20 adalah digantikannya kompetisi tanpa kendali dari pasar bebas
oleh integrasi dan koordinasi dalam ekonomi. Di sini negara secara besar-besaran masuk untuk mengatur dan menstabilkan keadaan. Bagian C, hukum sebagai rekayasa sosial. Hukum sebagai rekayasa sosial atau sarana rekayasa sosial merupakan fenomena yang menonjol pada abad ke-20 ini. Tidak seperti halnya dalam suasana tradisional, di mana hukum lebih merupakan pembadanan dari kaedah-kaedah sosial yang sudah tertanam dalam masyarakat. Hukum sekarang sudah menjadi sarana yang syarat dengan keputusan politik. Penggunaan hukum sebagai sarana rekayasa sosial tidak dapat dilepaskan dari anggapan serta paham bahwa hukuman itu merupakan sarana instrumen yang dipakai untuk mencapai tujuan-tujuan yang jelas. Penggunaan hukum sebagai sarana rekayasa sosial membawa kita kepada penelitian mengenai kaitan antara pembuatan hukum atau cara-cara yang dilakukan oleh hukum dengan hasil atau akibat yang kemudian muncul. Bab 9. Perubahan-perubahan sosial dan hukum. Bagian A. Hubungan antara perubahan sosial dan hukum. Perubahan-perubahan yang terjadi di dalam suatu masyarakat dapat terjadi oleh karena bermacam-macam sebab. Sebab-sebab tersebut dapat berasal dari masyarakat itu sendiri, sebab intern, maupun dari luar masyarakat tersebut, sebab ekstern. Di dalam proses perubahan-perubahan hukum yang tertulis pada umumnya dikenal adanya 3 badan yang dapat mengubah hukum, yaitu badan-badan pembentukan hukum, badan-badan penegak hukum, dan badan-badan pelaksana hukum. Perubahan-perubahan sosial dan perubahan hukum atau sebaliknya tidak selalu berlangsung bersama-sama. Artinya pada keadaan-keadaan tertentu perkembangan hukum mungkin tertinggal oleh perkembangan unsur-unsur lainnya dari masyarakat serta kebudayaannya, atau mungkin hal yang sebaliknya terjadi. Bagian B. Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat. Hukum mungkin pergunakan sebagai suatu alat oleh agent of change atau pelopor perubahan adalah seseorang atau kelompok orang yang mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin satu atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan. Suatu perubahan sosial yang dikehendaki atau direncanakan selalu berada di bawah pengendalian serta pengawasan pelopor perubahan tersebut. Cara-cara untuk mempengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur dan direncanakan terlebih dahulu dinamakan social engineering atau social planning. Hukum mempunyai pengaruh langsung atau pengaruh yang tidak langsung di dalam mendorong terjadinya perubahan sosial di dalam berbagai hal. Hukum mempunyai pengaruh yang langsung terhadap lembaga-lembaga kemasyarakatan, yang artinya adalah bahwa terdapat hubungan yang langsung antara hukum dengan perubahan-perubahan sosial. Bagian C. Hukum sebagai sarana pengaturan perikelakuan. Sebagai sarana social engineering, hukum merupakan suatu sarana yang ditujukan untuk mengubah perikelakuan warga masyarakat sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Salah satu masalah yang dihadapi dalam bidang ini adalah jika terjadi apa yang dinamakan oleh Gunnar Myrdal sebagai soft development, di mana hukum-hukum tertentu yang dibentuk dan diterapkan ternyata tidak efektif. Gejala tersebut akan timbul apabila ada faktor-faktor tertentu yang menjadi halangan. Faktor-faktor tersebut dapat berasal dari pembentukan hukum, penegak hukum, para pencari keadilan, atau justiciable, maupun golongan-golongan lain di dalam masyarakat. Faktor-faktor itulah yang harus diidentifikasi karena merupakan suatu kelemahan yang terjadi kalau hanya tujuan-tujuan yang dirumuskan tanpa mempertimbangkan sarana untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Bagian D. Batas-batas penggunaan hukum. Konsep pemikiran yang dipakai yaitu penegakan hukum sudah dimulai pada saat peraturan hukumnya dibuat atau diciptakan. Penegak hukumnya adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undangan yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum. Proses penegakan hukum menjangkau pula sampai kepada pembuatan hukum. Rumusan pembuatan pikiran hukum yang dituangkan ke dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan. Dalam kenyataan, proses penegakan hukum memuncak pada pelaksanaan oleh pejabat penegak hukum. Bab 10. Hubungan hukum, kekuasaan, dan ideologi. A. Hukum, kelas, dan kekuasaan. Dalam analisis hukum, masalah utama yang diusungkan adalah masalah-masalah tentang hubungan antara hukum dan kelas serta hakikat ideologi. Hukum menggilas kaum miskin dan kaum kaya
menguasai hukum menurut Oliver Goldsmith, yang merupakan salah seorang penyair abad ke-19. Banyak teori konflik sosiologi mengandalkan pada identifikasi yang sama. Sebuah tindakan akan didefinisikan sebagai tindak pidana jika kepentingan kelas penguasaan mendefinisikan demikian. Dan pernyataan-pernyataan yang judicial pada berbagai zaman membuat pernyataan Marx yang menyebutkan bahwa jurisprudensi Anda tak lain adalah kehendak dari kelas Anda yang dibuat menjadi hukum bagi semua kelas. Memang, konsep kelas sekarang digunakan secara luas dalam sosiologi untuk mencakup kelompok pekerjaan dan tindak penghasilan atau hanya kelompok pekerjaan saja. Tetapi konsensus kelas menjadi tumbang tindih ketika digunakan dalam teori untuk menjelaskan proses-proses yang dengannya berbagai macam faktor ini bekerja. Determinan kekuasaan dengan cara-cara hukum mengekspresikan atau dan memformalkan hubungan kekuasaan dalam masyarakat, karena itu menjadi sangat kompleks. Kekuasaan dan hukum merupakan hal yang memiliki relevansi yang kuat. Jika hukum tanpa kekuasaan adalah lumpuh tanpa kekuasaan, tanpa hukum merupakan kekuasaan belaka. Hukum dan kekuasaan sebagai dua sistem kemasyarakatan. Hukum dan kekuasaan sangat erat kaitannya, manakala ketika hukum tidak selalu dapat sebagai penjamin kepastian, hukum penegak hak-hak masyarakat atau penjamin keadilan. Hukum memerlukan suatu kekuasaan untuk mendukungnya. Ciri utama inilah yang membedakan antara hukum di suatu pihak dengan norma-norma sosial lainnya dan norma agama. Kekuasaan itu diperlukan karena hukum bersifat memaksa. Tanpa adanya kekuasaan, pelaksanaan hukum di masyarakat akan mengalami hambatan-hambatan. Semakin tertib dan teratur suatu masyarakat, makin berkurang diperlukan dukungan kekuasaan. Hukum itu sendiri sebenarnya juga adalah kekuasaan. Bagian B, hukum dan ideologi. Studi sosiologi tentang hukum pada dasarnya memfokuskan perhatian pada pengaruh gagasan-gagasan yang sedang berlaku. Akan tetapi ia tidak memberlakukan gagasan-gagasan ini sebagai adanya. Ia harus berusaha memahami asal-usulnya dari praktik kondisi sosial, terlepas dari fakta bahwa banyak gagasan-gagasan tentang hukum dalam masyarakat. Semacam itu tampaknya sangat jelas masuk akal, begitu nyata sehingga pernyataan mengenai asal-usulnya terkesan terlalu dibuat-buat karena tidak akan terpikir untuk tidak menerimanya. Ideologi cenderung mengasumsikan bahwa perspektifnya, setidaknya yang berhubungan dengan bidang pengalaman tertentu, adalah menyeluruh dan lengkap, bahwa visinya adalah benar dan tidak menjadi bagian dari perubahan. Sehingga ideologi sering dipandang oleh mereka yang menerimanya tidak terkonstitusi seperti teori-teori ilmiah, tetapi terungkapkan atau ditemukan sebagai kebenaran-kebenaran abadi. Ideologi adalah sebuah konsep yang luas dalam ruang lingkupnya, dan juga lebih spesifik daripada konsep-konsep dalam konsensus kemasyarakatan dan simbol-simbol sosial yang digunakan sebelumnya. Eksistensi dari sebuah ideologi yang meresap dan mengontrol di dalam sebuah masyarakat tidak menjamin konsensus, tetapi hanya sekadar membatasi peralatan di dalam batasan-batasan tertentu. Bagian C, individualisme hukum. Apa yang kita pikirkan tentang endolisme di dalam masyarakat barat adalah sebuah perpaduan antara berbagai macam komponen ideologis. Hukum barat tidak mengekspresikan gagasan umum tentang masyarakat ini sebagai terbentuk dari individu yang bebas, terisolir dan bertanggung jawab secara individual dalam berbagai macam bentuknya, meskipun tidak pernah disertai dengan konsistensi sepenuhnya. Perjalanan individualisme ini berbeda-beda dalam berbagai bidang hukum. Selama tahun 1875, kontrak ketenaga kerjaan di dalam hukum Inggris dipandang sebagai tawar-menawar yang setara secara hukum. Sampai dikeluarkannya lah Conspiracy and Protective of
Property AIST, Undang-Undang Konspirasi dan Perlindungan Properti. Pada tahun tersebut adalah sebuah pelanggaran pidana bagi pekerja, tetapi tidak bagi pengguna tenaga kerja. Jika melakukan tindakan yang melanggar kontrak ketenagakerjaan, dalam hukum tenaga kerja melakukan tindakan yang melanggar kontrak ketenagakerjaan. Dalam hukum tenaga kerja modern, kontrak tenaga kerja dilihat sebagai motif individualisme yang dilapisi dengan tambahan peraturan hukum dan konflik generasi antara kelompok-kelompok yang terorganisir. Demikian penjelasan singkat dari saya. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi tambahan wawasan untuk belajar mata kuliah Sosiologi Hukum, kampus STEMA. Semangat, maju, jaya, sukses. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.